Pembunuhan karakter adalah fenomena lazim dalam dunia politik. Dan tindakan ini merupakan bagian dari kampanye negatif yang dilakukan oleh pion-pion sebagai aktor yang bergerak, yang di belakangnya ada dalang sekaligus sutradara, dan di atasnya lagi ada penyandang dana, produser, ataupun donatur. Selamat siang, saya Ngurah Erlen Punarbawa dari Kubu Tambahan Buleleng, Bali. Pembunuhan karakter dalam pandangan saya pribadi adalah fenomena yang lazim terjadi dalam dunia politik. Dan tindakan ini merupakan bagian dari proses kampanye negatif yang dilakukan oleh pion-pion sebagai aktor. Dan di belakangnya ada dalang sekaligus sutradara, ada produser, dan yang paling penting adalah ada donatur sebagai penyandang dana utama dalam proses upaya nyata pembunuhan karakter. Apa yang dilakukan oleh pion-pion sebagai aktor dalam rangka menjatuhkan reputasi lawan politik mereka yang dianggap sekaligus mereka yakini memiliki kekuatan dan pengaruh luar biasa dalam perpolitikan di Republik ini. Dan Pak Jokowi dianggap sebagai ancaman, sekaligus saat ini dijadikan musuh bersama oleh elit-elit politik picik, sekaligus partai politik yang justru kalah pamor dari satu sosok bernama Jokowi. Sesungguhnya pembunuhan karakter lebih banyak dilakukan oleh kubu-kubu yang posisi tawarnya, yang posisinya dalam kancah perpolitikan di Republik ini jauh di bawah dari orang yang dijadikan target. Pembunuhan karakter yang dipraktekkan di era media sosial akan semakin marak selama warganet, selama masyarakat pengguna media sosial masih mudah termakan oleh wacana-wacana yang berupa kampanye negatif dan sekaligus juga wacana-wacana sekaligus narasi-narasi berbalut tuduhan terhadap target utama dari upaya pembunuhan karakter. Dengan kata lain, setiap produksi, materi, narasi, dan juga berbagai macam video-video yang memiliki tujuan untuk membunuh karakter seseorang itu pada dasarnya adalah merupakan bukti nyata pernyataan sikap kalah berbalut sentimen, berbalut sikap kritis. Tetapi pada kenyataannya hal itu justru menunjukkan betapa kerdil dan kecilnya para elit politik, termasuk juga partai politik di hadapan satu sosok bernama Joko Widodo. Fenomena sekelompok orang, ya, sebagaimana yang kita lihat sejak Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo paripurna sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, upaya yang dilakukan oleh kelompok Roy Suryo CS menyangkut tuduhan mereka terhadap ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang mereka katakan, yang mereka simpulkan, dan juga mereka berani melakukan tuduhan secara terbuka bahwa ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia itu palsu, adalah merupakan bentuk kekalahan, bentuk ketidakberdayaan yang secara nyata ingin ditutupi tetapi justru membuka borok-borok mereka sendiri. Banyak yang berlindung dalam pasal-pasal kebebasan berpendapat, sebagaimana yang disampaikan oleh mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Marwarar Siahaan, yang menerangkan sekaligus mengatakan bahwa setiap warga negara
diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyangkut pasal 28 huruf F, di mana menurut beliau setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi. Lalu pertanyaan saya pada saat PT saya sebelumnya, informasi apa yang diatur atau yang coba dijelaskan dalam pasal 28 huruf F? Apakah itu semua menyangkut dokumen otentik milik pribadi atau informasi-informasi yang menyangkut tentang apa yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik? Jika saya kemudian menggunakan analogi dari Profesor Marwarar Sihaan, saya juga bisa bertanya menyangkut berapa total harta kekayaan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, berapa lahan yang dimiliki oleh Megawati Soekarno Putri, dan juga berapa total kekayaan dari Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia. Dan saya juga bisa meminta informasi menyangkut status pendidikan dari Megawati Soekarno Putri dan juga ijazah dari Susilo Bambang Yudhoyono dan juga semua ijazah-ijazah dari mantan pejabat publik atau yang saat ini masih menduduki jabatan sebagai pejabat publik. Dalam satu kesempatan, Roy Suryo dalam acara talkshow kalau tidak salah di Garuda TV atau di Nusantara TV, ketika presenter bertanya mengapa hanya meragukan keabsahan sekaligus keaslian ijazah dari Pak Joko Widodo tetapi tidak mempertanyakan keabsahan dari 13 ijazah teman seangkatan Pak Jokowi, Roy Suryo mengatakan, saya mempercayai keaslian ke-13 ijazah tetapi bukan yang satu ini. Dari fenomena tersebut, saya berani menyimpulkan bahwa Roy Suryo adalah pion-pion yang dikirimkan oleh aktor politik, oleh elit politik, ataupun juga mantan pejabat tinggi di Republik ini yang merasa dan meyakini bahwa Pak Joko Widodo adalah sosok yang membahayakan bagi karir politik dirinya sendiri dan juga dianggap sebagai sosok yang membahayakan bagi dinasti politik yang mereka bangun dengan citra yang coba mereka gaungkan, yang coba mereka bangun selama ini. Ada tendensi kuat bahwa tuduhan Roy Suryo terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo menggunakan berbagai instrumen dalam upaya pembunuhan karakter. Memiliki tujuan yang sangat jelas, merusak reputasi dan kredibilitas Pak Joko Widodo agar supaya pengaruh Pak Jokowi dalam kancah perpolitikan di Republik ini menjadi buruk. Namun apa yang mereka harapkan seolah-olah jauh panggang dari api. Bertubi-tubi Pak Joko Widodo mendapatkan tuduhan, fitnahan, hinaan, cacian, dan lain sebagainya. Tidak pernah sekalipun Pak Joko Widodo ladeni. Ibarat singa di belantara yang tidak akan pernah mendongakkan kepalanya melihat ke atas pohon menyaksikan para monyet tertawa, diabaikan, diacuhkan. Hal tersebut kemudian membuat lawan-lawan politik Pak Joko Widodo semakin gencar melakukan serangan. Bahkan dari partai yang dulu mendukung, dari buzzer-buzzer Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dulu mendukung kiprah beliau menjadi presiden, turut serta melakukan upaya pembunuhan karakter terhadap Pak Joko Widodo. Hal tersebut justru memicu banyak masyarakat bawah, banyak masyarakat yang menjadi pendukung sejati Pak Joko Widodo melakukan reaksi keras, termasuk saya, Ngurah Erlin Punarbawa. Lalu apa yang bisa saya simpulkan? Pak Joko Widodo 30 April 2025 melakukan upaya perlawanan dan itu menyebabkan kekacauan dalam gerbong mereka sendiri.
Saya Gura Erlin Punarbawa, Buleleng, Bali.